Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah pada hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk sama-sama belajar dalam keadaan sehat dan tanpa ada halangan suatu apapun. Amin insyaallah. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Ananda yang saya sayangi, pada hari ini merupakan hari pertama saya memberikan layanan kepada Ananda berkenaan dengan kebekaan. Jadi pada hari ini saya akan memberikan salah satu layanan yang ada dalam bimbingan konseling, yaitu layanan orientasi. Nah, tema dari layanan orientasi kita pada hari ini adalah tentang kesalahpahaman terhadap BK. Jadi sebelum kita mempelajari lebih jauh atau membahas lebih jauh tentang kesalahpahaman terhadap BK, pertama kita akan membahas beberapa poin yang berkenaan dengan BK. Di antaranya yang pertama yaitu pengertian tentang bimbingan dan konseling. Yang kedua tentang ada apa aja sih layanan-layanan yang ada dalam bimbingan konseling. Kemudian bidang bimbingan yang terdapat dalam bimbingan dan konseling. Selanjutnya setelah bidang bimbingan ada berkenaan dengan fungsi bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir baru kita akan membahas tentang kesalahpahaman atau miskonsepsi terhadap bimbingan dan konseling. Baiklah Ananda, poin pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian dari bimbingan dan konseling. Pertama, bimbingan. Bimbingan berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata guidance yang berarti bantuan. Sedangkan secara istilah, bimbingan merupakan proses pemberian bantuan secara berkelanjutan kepada setiap individu, di mana proses pemberian bantuan tersebut dimaksudkan agar individu tersebut dapat secara mandiri mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Dan serta proses bimbingan tersebut diberikan atau dilaksanakan oleh seorang ahli yang disebut dengan konselor sekolah atau guru bimbingan dan konseling. Selanjutnya yaitu konseling. Konseling berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata consilium yang memiliki arti memahami, bersama, dan dengan. Sedangkan secara istilah, konseling adalah proses pemberian bantuan melalui wawancara konseling dari seorang ahli yaitu konselor kepada individu yang membutuhkan atau klien agar klien tersebut dapat mengentaskan permasalahannya secara mandiri. Jadi Ananda dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling merupakan proses bantuan. Jadi proses bantuan di sini adalah bukan hanya tentang permasalahan, tetapi juga proses bantuan, yaitu membantu peserta didik khususnya jika di sekolah untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Ustazah, ada nggak sih ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bimbingan dan konseling? Ada banyak sekali Ananda ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bimbingan dan konseling. Salah satunya yaitu Quran Surat Yunus ayat 57, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, serta penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah Ananda, ayat tersebut menjelaskan bahwa fokus dari bimbingan dan konseling adalah pengembangan dan perbaikan fitrah klien. Jadi maksudnya pengembangan atau perbaikan fitrah klien adalah contoh semisal pengembangan potensi yang ada dalam diri klien atau setiap individu itu harus berdasarkan pedoman agama kita, yaitu Al-Quran dan hadis. Begitupun dengan perbaikan fitrah. Artinya perbaikan fitrah adalah mengembalikan manusia atau memberikan pemahaman kepada manusia itu sendiri atau klien bahwa dirinya merupakan hamba Allah. Jadi Ananda, selanjutnya kita akan membahas tentang ada layanan apa aja sih di bimbingan dan konseling itu. Jadi Ananda, dalam layanan bimbingan dan konseling itu ada 10 layanan. Yang pertama yaitu layanan orientasi, kedua ada layanan informasi, ketiga ada layanan penempatan dan penyaluran,
Keempat ada layanan penguasaan konten. Kelima ada layanan konseling individual. Keenam ada layanan konseling kelompok. Ketujuh ada layanan bimbingan kelompok. Kedelapan ada layanan konsultasi. Kesembilan layanan mediasi. Dan terakhir ada layanan advokasi. Jadi Ananda ke-10 layanan ini diperuntukkan untuk mengentaskan atau membantu klien agar klien itu dapat mandiri, baik dalam mengentaskan permasalahannya maupun mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Salah satu contoh adalah salah satunya yaitu seperti hari ini saya memberikan layanan orientasi kepada Ananda yang bertujuan agar Ananda dapat memahami secara benar dan akurat apa sih bimbingan dan konseling agar tidak ada lagi kesalahpahaman mengenai bimbingan dan konseling. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bidang bimbingan yang ada dalam bimbingan dan konseling. Jadi ada 6 bidang bimbingan. Yang pertama yaitu bidang bimbingan pribadi, bidang bimbingan sosial, bidang bimbingan belajar, bidang bimbingan karir, bidang bimbingan kehidupan keluarga, dan yang terakhir bidang bimbingan keberagamaan. Jadi yang pertama yaitu bidang bimbingan pribadi. Jadi bimbingan pribadi ini akan membantu Ananda dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah pribadi Ananda atau setiap individu, seperti tentang tugas perkembangan, tentang segala hal yang berhubungan dengan pribadi-pribadi Ananda. Selanjutnya yaitu sosial, bidang bimbingan sosial. Bidang bimbingan sosial ini akan membantu Ananda dalam kehidupan sosial atau berhubungan dengan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Yang ketiga ada bidang bimbingan belajar. Nah, bidang bimbingan belajar ini akan membantu Ananda ketika Ananda mengalami kesulitan-kesulitan dalam belajar. Lalu yang keempat ada bidang bimbingan karir. Bidang bimbingan karir ini akan membantu Ananda dalam menentukan karir apa yang sesuai dengan potensi dan kemampuan yang Ananda miliki. Selanjutnya ada bidang bimbingan tentang kehidupan keluarga. Di sini adalah kita dalam bidang bimbingan ini kita akan membahas tentang apa saja sih yang diperlukan atau yang perlu kita ketahui tentang kehidupan berkeluarga. Karena itu penting untuk tugas perkembangan Ananda. Yang terakhir yaitu berkenaan dengan bidang bimbingan keberagamaan. Ini berhubungan dengan agama, berhubungan dengan kegiatan peribadahan dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari bimbingan dan konseling. Jadi Ananda, fungsi dari bimbingan dan konseling itu ada 5. Yang pertama yaitu fungsi pemahaman, yang kedua yaitu fungsi pencegahan, yang ketiga yaitu fungsi pemeliharaan dan pengembangan, dan yang keempat yaitu ada fungsi pengentasan, dan yang terakhir ada fungsi advokasi. Jadi Ananda, dari ke-10 layanan yang sudah dijelaskan tadi, 10 layanan tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda, di mana fungsi tersebut dari misal contoh layanan orientasi dan informasi itu akan memberikan fungsi pemahaman dan fungsi pencegahan. Lalu ada layanan konseling individual, bimbingan kelompok, dan konseling kelompok, di mana layanan tersebut akan memberikan fungsi pengentasan, dan beberapa layanan lagi yang memiliki fungsi yang berbeda juga. Oke Ananda, terakhir kita akan membahas tentang kesalahpahaman terhadap BK. Di mana di sini ada 11 poin, di mana 11 poin ini adalah poin-poin yang disampaikan atau dipaparkan oleh Profesor Prayitno, yaitu guru besar dari bimbingan konseling yang ada di Indonesia. Oke, langsung saja yang pertama yaitu bimbingan dan konseling disamakan atau dipisahkan sama sekali dari pendidikan. Jadi begini Ananda, di suatu sekolah ada yang beranggapan bahwa bimbingan konseling itu bukanlah pelayanan khusus dalam artian sama saja dengan pengetahuan atau pendidikan-pendidikan yang lain, bukan hal penting di suatu sekolah. Ada di suatu sekolah bahwa bimbingan konseling ini merupakan layanan khusus. Jadi di sekolah tersebut beranggapan bahwa bimbingan konseling ini suatu layanan khusus yang diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang bermasalah atau siswa-siswa yang bermasalah. Padahal tidak seperti itu. Dalam artian, di setiap sekolah, dimanapun itu, baik dari SD, SMP, dan SMA, bimbingan dan konseling ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena bimbingan dan konseling merupakan penunjang dari proses pendidikan itu sendiri. Di lain sisi juga, pelaksana dari bimbingan konseling tersebut atau guru bimbingan dan konseling di sebelumnya
juga mempelajari tentang ilmu-ilmu pengetahuan yang lain atau ilmu pendidikan yang lain sebagai salah satu dari trilogi profesi konseling. Yang kedua adalah konselor sekolah dianggap sebagai polisi sekolah. Ini yang paling sering terjadi dimanapun sekolahnya. Siswa banyak beranggapan bahwa guru BK atau konselor sekolah merupakan polisi sekolah yang tugasnya memberi hukuman ataupun sanksi kepada siswa yang bermasalah. Padahal tugas dari guru BK atau konselor sekolah tidak seperti itu. Tugas mereka adalah memberikan bantuan, membina, bukan malah memberi hukuman atau memberikan konsekuensi-konsekuensi yang negatif kepada siswa-siswa yang bermasalah. Justru sebaliknya, guru BK adalah teman bagi seluruh siswa, baik itu siswa yang bermasalah maupun siswa yang berprestasi sekalipun. Itu poin kedua. Poin ketiga yaitu bimbingan dan konseling semata-mata sebagai proses pemberian nasihat. Nah, perlu diluruskan bahwa pemberian nasihat memang benar merupakan bagian dari bimbingan dan konseling, tetapi tidak hanya semata-mata pemberian nasihat, karena tadi di awal sudah dijelaskan bahwa ada begitu banyak layanan dan bidang bimbingan yang dapat diberikan oleh guru BK atau konselor sekolah kepada siswa-siswa di sekolah tersebut. Selanjutnya ada bimbingan dan konseling hanya menangani masalah yang bersifat insidental. Perlu dijelaskan bahwa memang ada beberapa permasalahan-permasalahan yang bentuknya insidental. Tetapi guru bimbingan dan konseling atau konselor sekolah tidak hanya bertugas dalam menangani permasalahan-permasalahan insidental, tetapi guru BK memiliki program. Artinya guru BK juga memiliki program pembinaan terhadap siswa-siswa yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu bimbingan dan konseling hanya dibatasi untuk klien-klien tertentu saja. Ini sebenarnya sama halnya dengan beranggapan bahwa guru BK hanya menangani siswa-siswa yang bermasalah. Padahal tidak seperti itu. Siswa-siswa yang berprestasi pun perlu untuk dibina agar siswa-siswa tersebut dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan kemampuan yang ada dalam dirinya. Selanjutnya yaitu bimbingan dan konseling melayani orang sakit dan orang tidak normal. Ini perlu diluruskan bahwa guru BK menangani orang yang sehat, bukan orang yang sakit, yang dalam artian hal ini adalah orang yang mungkin cacat mentalnya atau orang yang abnormal, itu bukan. Guru BK yaitu berhadapan dengan orang yang sehat tetapi dia memerlukan bantuan untuk dibina dan untuk dibantu agar ia dapat keluar atau terentaskan dari permasalahannya secara mandiri. Poin selanjutnya yaitu bimbingan dan konseling bekerja sendiri. Mungkin memang benar karena bimbingan dan konseling di sini yaitu seorang konselor itu harus seorang ahli, artinya bekerja sendiri atau seorang ahli. Jadi tidak semua orang bisa mengerjakan tugas-tugas dari bimbingan dan konseling, melainkan harus seorang ahli. Tetapi konselor bimbingan dan konseling bekerja sendiri di sini tidak serta-merta semuanya bersifat pasif. Sedangkan yang harus aktif hanyalah guru BK, tidak. Tetapi antara guru BK, kepala sekolah, siswa, dan seluruh dewan guru harus sama-sama aktif untuk membantu siswa dalam mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Selanjutnya yaitu ada pelayanan bimbingan dan konseling berpusat pada keluhan pertama saja. Jadi bimbingan dan konseling itu memang awalnya diberikan karena ada gejala-gejala atau permasalahan-permasalahan yang ditujukan oleh siswa. Tetapi tidak serta-merta hanya sebatas itu saja yang diberikan. Karena setelah diberi pelayanan, semisal layanan konseling individual, dan setelah pertama melakukan layanan konseling individual, itu pasti ada layanan-layanan selanjutnya yang harus diberikan kepada siswa tersebut. Jadi tidak hanya serta-merta hanya diberikan satu layanan saja untuk siswa, tetapi nanti pasti akan ada layanan-layanan yang berkelanjutan yang menunjang untuk membantu siswa, baik untuk mengentaskan dirinya dari permasalahannya maupun membantu siswa dalam mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Selanjutnya yaitu
menganggap pekerjaan bimbingan dan konseling itu segera terlihat. Jadi Ananda perlu dipahami bahwa pekerjaan dari bimbingan dan konseling itu sendiri tidak bisa langsung terlihat hasilnya, karena proses bimbingan dan konseling itu memerlukan waktu yang lama untuk melihat progresnya. Tidak serta-merta bisa langsung dilihat perubahannya. Itu. Selanjutnya yaitu menyamaratakan pengentasan permasalahan klien. Menyamaratakan. Jadi Ananda tidak bisa suatu permasalahan itu pengentasannya disamakan, tidak bisa. Kenapa? Karena setiap permasalahan pasti akan membutuhkan bantuan-bantuan yang berbeda, sehingga akan menghasilkan proses yang berbeda pula. Jadi tidak bisa disamaratakan. Selanjutnya yaitu memusatkan usaha bimbingan dan konseling hanya terhadap instrumen dari bimbingan dan konseling itu sendiri. Ini perlu diluruskan bahwa terlalu memusatkan instrumentasi bimbingan. Itu seperti misalnya tes psikologis, inventoris, dan AUM. Bahwa yang terpenting dari proses bimbingan dan konseling itu sendiri yaitu adalah guru BK-nya. Artinya instrumen paling utama yaitu adalah konselor, kepribadian konselor. Bagaimana cara konselor bisa berhubungan baik dengan klien sehingga klien dapat dengan mudah menerima apa yang diberi oleh konselor. Jadi instrumen utama dari bimbingan dan konseling itu merupakan kepribadian dari konselor itu sendiri. Terakhir yaitu bimbingan dan konseling hanya dibatasi oleh masalah-masalah yang ringan saja. Jadi Ananda dalam proses bimbingan dan konseling, contoh misalnya konseling individual, biasanya seorang klien itu hanya mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang sebenarnya itu bukan permasalahan. Jadi dalam diri seorang klien, permasalahan itu seperti gunung es. Gunung es yang dalam artian yang terlihat hanya atasnya saja, tetapi ternyata di bawahnya ada begitu banyak permasalahan yang mengakar. Jadi tidak hanya mungkin yang terlihat hanya permasalahan yang ringan, tetapi dari permasalahan yang ringan tersebut pasti ada permasalahan-permasalahan yang lebih berat, atau dalam artian pasti ada satu permasalahan yang sangat urgent atau sangat penting untuk diselesaikan, sehingga permasalahan yang di atas, yang di permukaan tadi juga ikut menghilang. Jadi itu tadi beberapa miskonsepsi atau kesalahpahaman terhadap BK. Jadi Ananda setelah saya memberikan layanan orientasi ini, semoga Ananda dapat memahami bagaimana fungsi BK. Jadi untuk di kemudian hari setelah Ananda memahami ini, Ananda tidak sungkan atau tidak takut atau malah masih menganggap guru BK sebagai konselor, menganggap guru BK sebagai polisi sekolah. Semoga Ananda tidak lagi beranggapan seperti itu, karena tugas guru BK adalah membimbing Ananda, membina Ananda agar Ananda dapat secara mandiri mengentaskan permasalahan dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri Ananda. Jadi kesimpulannya adalah bahwa konselor sekolah atau guru bimbingan dan konseling adalah teman Ananda. Teman Ananda di mana Ananda bisa berbagi cerita, berbagi permasalahan apapun itu, agar Ananda dapat mengembangkan potensi sesuai dengan kemampuan yang Ananda miliki. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan kesalahpahaman terhadap BK. Semoga bermanfaat. Saya juga banyak belajar dari Ananda. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.